Halo Sobat Ghost Made Me Do It. Ketemu lagi dengan saya Cecilia di virtual tour kali ini. Kali ini kita akan membahas tentang perbedaan dari dukun asli dengan dukun palsu. Namun sebagai catatan, ada dua jenis dukun. Satu, dukun yang benar-benar palsu, dan dua, dukun yang tidak berjodoh dengan Anda. Jadi pastikan apabila kalian menggunakan jasa dukun dan jasa tersebut gagal, maka belum tentu dukun tersebut payah. Tapi bisa jadi ia memang tidak berjodoh dengan Anda. Mengenai hal lengkapnya akan saya jelaskan di dalam video ini. Apakah Anda siap? Kalau Anda siap, silahkan duduk yang manis dan dengarkan video ini sampai akhir. Dan jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Mari kita mulai sekarang. Comenzamos la magia. Dukun adalah seorang perantara, seorang paranormal yang ahli dalam menganalisa dan memproduksi energi. Apakah menggunakan dukun sebagai hal yang buruk? Tidak juga. Masih dalam area abu-abu. Dan tidak semua hal yang kamu lihat di layar kaca itu adalah nyata. Tidak semua hal juga yang ada di dunia ini adalah hitam dan putih. Penggunaan dukun seringkali diartikan sebagai hal yang negatif. Tapi bagaimana untuk kasus penyembuhan santet? Untuk kasus penyembuhan pelet? Untuk kasus pengusiran roh jahat di rumah-rumah? Apakah itu hal yang jahat? Tentu tidak. Maka dari sini, saya akan mencoba membeberkan tips-tips bagaimana cara mengetahui dukun yang asli dan dukun yang palsu, karena siapa tahu suatu saat Anda harus menggunakan jasa dukun untuk keperluan yang baik. 1. Seorang dukun memang bisa menerawang, tapi mereka tidak tahu apakah suatu hal itu akan terjadi dengan sangat jelas atau tidak. Mereka tidak tahu bagaimana suatu hal akan terjadi dengan jelas. Misalnya seperti ini. Saya tahu kalian bingung, tapi contohnya adalah seperti ini. Seorang pasien datang ke dukun, bertanya, Mbah, saya kira-kira tahun 2023 bisa nggak sih menikah sama si Anu? Dan si dukun menjawab, kayaknya belum bisa deh, tapi di tahun 2023 ini kamu akan bertemu dengan seseorang yang sangat baik dan kedepannya bisa menjadi jodoh kamu. Itu adalah jawaban yang pertama. Dan jawaban yang kedua seperti ini. 2023 bulan November kamu akan ketemu sama satu orang yang bagus banget dan dia akan jadi alasan kamu buat ninggalin cewek yang sekarang. Mana yang lebih terdengar dukun? Jelas yang kedua. Tapi, dukun sesungguhnya tidak bisa melihat potensi atau masa depan sejelas itu. Kalaupun mereka bisa melihat, mereka akan berusaha menutupi. Mereka tidak akan menjelaskan secara segamblang itu. Alasannya kenapa? Karena masa depan bisa berubah. Masa depan bisa berubah seiring dengan perbuatan baik dan perbuatan buruk yang kamu lakukan di saat ini. Masa depan bergantung dari tingkah lakumu, dari perilakumu, dari pilihanmu yang kamu lakukan saat ini. Misalnya begini, dalam kasus yang tadi, misalnya, tahun 2023 saya bisa nikah nggak sama dia? Ternyata di akhir tahun 2022, kamu nyelingkuhin dia. Aturan kamu bisa nikah sama dia, akhirnya nggak jadi. aturan kamu gak bisa nikah sama dia, misalnya di akhir 2022 kamu ngelamar dia,
apa yang akan terjadi? Masa depannya berubah. Makanya seorang dukun yang baik, dia tidak akan membeberkan itu semua secara jelas, atau dia tidak akan bisa melihat hal tersebut secara jelas. Saya punya kasus begini. Saya pernah kenal teman paranormal yang punya kasus begini. Beliau adalah seorang tarot reader ya kebetulan. Jadi ada kliennya yang bertanya begini ke dia. Kira-kira di akhir tahun 2022 hubungan saya sama bos saya gimana ya? Dan tahu apa yang dia dapat? Yang dia dapat kartu Three of Swords. Three of Swords itu lebih ke sakit hati. Jadi ceritanya entah si bosnya, entah si kliennya ini akan sakit hati. Saling sakit hati lah intinya. Si dukun cuma akan bilang kayak begini, kayaknya akan ada hal nggak mengenakan di antara kalian berdua. Jadi saya sarankan kalian berdua untuk saling menjaga emosi, untuk saling menjaga kata-kata, saling menjaga perilaku, karena di bulan Desember ini bakalan ada clash di antara kalian. Tapi apakah si dukun tahu gitu alasannya apa? Nggak tahu. Jadi semesta memang memberikan batasan kepada perantaranya, kepada si dukun, untuk nggak tahu lebih jauh tentang privasi orang, karena kalau nggak akan bahaya. Semesta itu maha adil. Jadi balik ke poin pertama, apa ciri-ciri pertama dari dukun yang benar-benar asli? 1, dia tidak tahu pastinya akan terjadi suatu hal. Kalaupun dia tahu, dia pasti memilih untuk tidak membicarakannya. Kalau sampai ada dukun yang bisa ngarang cerita di masa depan, oh nanti tuh kamu bakalan nikah sama si Anu, setelah nikah nanti kamu akan dikaruniai anak cowok, anak cowoknya pinter, anak cowoknya nanti jago ngegambar, jago ngelukis, terus di umur sekian nanti begini-begini, sudah pasti dukun tersebut palsu. Oke? Kita lanjut ke nomor yang kedua. Nomor yang kedua, meski dia mengetahui sesuatu, dia tidak akan menjudge, tapi bentuknya menasihati. Hasil sharing dengan teman paranormal saya juga ada kejadian seperti ini. Jadi ceritanya ada satu orang yang difitnah di tempat kerjanya. Setelah dia difitnah, dia minta tolonglah ke teman saya ini. Mbak, aku minta tolong dong, aku ini difitnah sama teman-teman aku. Aku minta supaya aku dapat keadilan, supaya aku nggak difitnah lagi. Si mbaknya cuman kayak gini bilang, oke dek, mbak ngerti. Mbak akan selesaiin masalah kamu. Mbak akan buat supaya kamu lebih nyaman di tempat kerja, kamu gini, tapi balik lagi, kamu tuh nggak boleh egois, kamu tuh nggak boleh nusuk orang dari belakang, kamunya juga harus introspeksi diri, kamu juga harus lebih banyak bersyukur, harus menjaga kata-kata, bla bla bla. In fact, ketika si paranormal tersebut ketemu sama gue, yang dia bilang apa? Sil, sebenarnya orang ini yang mulai permasalahannya lebih dulu. Jadi kayak orang ini tuh dari awal memang seneng ngefitnah teman-teman kerjanya, seneng ngezolimin lah istilahnya. Makanya sekarang dia dapat karmanya. Tapi apakah si paranormal beneran ini ngejudge? Enggak, dia nggak ngejudge. Dia justru bilang begini, saya tahu ini saatnya masalah kamu selesai, tapi kamu nggak boleh ngulangin kesalahan kamu lagi. Oke, jadi intinya poin nomor 2 adalah seorang paranormal yang benar itu tahu akar permasalahannya dari kliennya masing-masing, karena mereka benar-benar memperhatikan. Tapi mereka tidak akan ngejudge. Contohnya paranormal yang ngejudge kayak PSK misalnya. Oh iya, nggak salah lah lu dicerain sama istri lu, sama suami lu, soalnya lu kan PSK. No, that's not even, bukannya
saya membenarkan pekerjaan PSK, tapi seperti halnya seorang manusia ingin diperlakukan dengan manusia lainnya, maka mereka akan berbicara sebaik mungkin. Jadi it's all about humanity. Jadi paranormal beneran itu rendah hati, baik, dan meskipun kliennya salah, dia akan tetap memperlakukan kliennya seperti seorang manusia, karena paranormal juga manusia dan tidak ada yang lebih tinggi derajatnya di antara klien ataupun paranormal itu sendiri. Seperti yang saya udah bahas sebelumnya, clairvoyance itu cuma bakat. Sama seperti orang yang jago nyanyi, dia bakat nyanyi, maka apakah derajatnya lebih tinggi dari manusia lainnya? Enggak. Tapi dukun beneran akan masuk ke poin ini nih. Poin nomor 3. Ia akan menolak apabila kasusnya tidak bisa ditangani dan dia akan merekomendasikan ke temannya. Jadi gini, skill paranormal itu beda-beda, sama kayak dokter. Ada yang dokter udah biasa jago ngobatin operasi ini, misalnya penyakit A, tapi ketika dioperasi penyakit B, dia mungkin masih perlu rekomendasi dari dokter-dokter lain. Begitupun dengan dukun. Jadi dia nggak akan kayak yang demi maharnya nih gue kerjain. Kamu perlu tanya-tanya ketika kamu datang ke paranormal. Ada nggak sih kasus yang pernah Mbak, Mas tolak? Kalau ada kasusnya kenapa tuh dan alasannya apa? Kalau memang ada dan alasannya masuk akal, fix berarti dia dukun beneran. Dan satu lagi, biasanya mereka akan merekomendasikan ke teman-temannya, teman-teman paranormalnya, sampai ketemu yang berjodoh. Poin selanjutnya, ini poin yang sering banget kalian salah kaprah. Nggak selalu yang ada mahar itu palsu, dan nggak selalu yang sukarela itu jago. Jadi it's all about jodoh ya. Ada beberapa paranormal yang memang dari gurunya diturunkan, oh ya lu harus dikasih mahar segini. Ada yang, oh ya lu nggak boleh terima mahar, kalau terima mahar nanti ilmu lu menurun atau hilang. Apakah itu salah? Enggak, itu preferensi. Jadi nggak semua yang dukun murah itu palsu, dan nggak semua dukun yang murah itu benar dan dukun yang mahal itu palsu. Enggak, karena contohnya gini, kamu minta tolong sama dukun Dayak ya, misalnya minta tolong diambilin kayu menang deh dari Kalimantan. Terus kamu nggak minta mahar gitu, maharnya sukarela. Kan untuk ngambil kayu menangnya aja nyuruh orang, untuk pengirimannya aja nyuruh orang, untuk diritualinnya aja perlu bahan. Jadi pasti butuh mahar. Jadi balik lagi sih, tergantung dari preferensi dari paranormalnya sendiri. Jadi nggak semua yang kalau dibilang, itu yang minta mahar gede-gede itu pasti palsu. Enggak kok. Bisa aja mungkin yang memang mereka butuh sapi, butuh ayam untuk diritualin. Ya itu kan memang preferensi mereka masing-masing ya. Kayak misalnya gue sebagai seorang businesswoman ya, lebih prefer misalnya pakai PowerPoint ketimbang pakai omongan doang. Itu semua preferensi. Jadi poin yang cukup penting, nggak semua paranormal yang pakai mahar itu palsu, dan nggak semua yang sukarela itu jago. Ingat, semua tergantung jodoh. Kalau misalnya ditawarin sama paranormal untuk beli jasa mereka, misalnya butuh uang misalnya 5-6 juta, dan kalian nggak punya uang, cukup ngomong begini, oh ya, terima kasih mas, mbak. Suatu saat kalau misalnya saya bisa dapat uang segitu, berarti kita berjodoh. Kalau misalnya enggak, berarti kita tidak berjodoh. Seperti itu. Nggak beda. Job paranormal itu nggak beda dengan job, istilahnya penyanyi, presenter, orang bisnis. Kalau ada deal-dealan, kalau sama-sama cocok, dua belah pihak cocok, semua akan baik-baik aja.
Dan poin terakhir, ini sebenarnya preferensi gue sih, preferensi pribadi ya. Mohon maaf apabila ada yang tersinggung. Saya merasa poin ini perlu di-share karena sebagai bahan ilmu pengetahuan juga, but I can be wrong. Kalau misalnya nanti ada yang ngerasa nggak sesuai, boleh ditulis di kolom komen. Oke, jadi preferensi pribadi saya adalah jangan atau hindari dukun yang menggunakan sesajen. Karena satu begini, semua makhluk hidup berhak untuk hidup. Kalau kamu harus membunuh makhluk hidup lain untuk keinginan kamu pribadi, be it itu kamu pengen sembuh dari penyakit kamu pengen terhindar dari malapetaka, tapi itu adalah sebuah keegoisan. Untuk saya pribadi, saya harus mengorbankan nyawa makhluk lain. Untuk saya pribadi, saya harus motong ayam cemani. Balik lagi, itu memang semua tradisi ya. Maksudnya, seperti yang tadi saya jelasin di poin sebelumnya, memang ada yang memerlukan ayam cemani dan bukan artinya dia dukun palsu, bukan. Tapi, balik lagi nih pendapat pribadi sih. Egois banget saya. Untuk kepentingan saya sendiri, saya harus membunuh makhluk lain, gitu. Dan satu ilmu yang pernah saya dengar dari seorang ustazah, tapi ini bukan pendapat yang pasti benar ya, cuman satu hal yang menarik adalah setiap paranormal itu punya kodam pendamping. Saya nggak tahu bahasanya apa, tapi yang pasti kalau di saya punya jin pendamping lah. Jin-jin pendamping itu levelnya beragam. Ada yang dari 800 tahun, 2000 tahun, 3500 tahun. Yang paling tinggi yang pernah saya ketemu tuh 3700 tahun. Dan biasanya jin yang sudah di atas 3000 tahun itu seperti manusia, mereka kebijaksananya bertambah banyak. Dan mereka menolak untuk melakukan hal-hal yang jelek. Misalnya mereka menolak untuk disuruh santet, disuruh nyerang orang, mereka menolak hal itu. Dan makanan mereka itu cukup simpel. Semakin tinggi level mereka, maka makanan mereka tuh semakin simpel. Cukup dengan penghormatan dengan hiu misalnya, atau dibacain bacaan doa. Jadi persembahannya adalah doa, dupa, wangi-wangian. Tapi untuk jin-jin kelas bawah, mungkin yang kelas ratusan sampai 2000-an, mereka masih butuh sari-sari makanan kayak ayam cemani. Jadi setelah dipotong kan mereka makan sari-sarinya tuh. Disitulah perbedaannya. Jadi kalau kamu mau pakai dukun I'm not saying that. Kalau kamu mau ngikutin saran saya akan lebih pilih dukun yang menggunakan jasanya tanpa harus melukai makhluk lain. Gitu. Semua hal yang saya share di sini adalah hal yang saya dapatkan dari rekan-rekan paranormal, rekan-rekan dukun. Tapi balik lagi, semua preferensi ada di tangan kalian. Jadi tips ini hanyalah tips, bukan patokan khusus. Mungkin bisa jadi ada beberapa yang tidak selamanya benar. Tapi tujuan di sini saya adalah baik karena maraknya paranormal gadungan, paranormal palsu yang semakin meluasnya sosial media, mereka semakin gampang iklan, semakin gampang pamer ini itu, tapi cuman ngarepin duit semata. So I do hope that you can take a brief note dan jangan sampai gampang ketipu dan bikin dosa cuman karena hal-hal yang menyangkut kebodohan. Maksudnya karena gue nggak tahu jadi gue melakukan hal ini, karena gue nggak tahu gue melakukan hal jahat. Ada baiknya semuanya dipikirkan matang-matang. Dan kalau ada yang mau ditambahin boleh ditaruh di kolom komen.
Saya tidak menyarankan untuk menggunakan jasa dukun untuk hal-hal yang negatif, tapi siapa tahu suatu saat kalian harus menggunakan jasa dukun untuk hal-hal yang positif dan untuk pertahanan diri. Jadi tips ini lebih mengarahkan kalian untuk berantisipasi. Selama masih bisa diselesaikan dengan doa dan perbuatan baik, berdoalah, berbuat baiklah, bahagiakanlah orang tuamu. Sampai di situ aja, kita akan lanjut sharing dengan topik-topik menarik lainnya. Dan apabila ada yang mau ditambahin, jangan lupa ditulis di kolom komentar. Semoga pembicaraan kali ini bisa membawa manfaat bagi semua orang. Saya Cecilia dari Goes With Me Do It, pamit sampai di sini.